Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam hal pembahasan SIPD, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas SIPD untuk modul pendapatan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan penginputan pendapatan ke dalam aplikasi SIPD, dan kita akan sampel salah satu OPD yang ada di Pemprov Sulbar. Kita akan coba sampel untuk badan penghubung. Kita langsung ke tahapan alur modul pendapatan SIPD. Jadi yang pertama, user BUD harus membuat akun bendahara penerimaan. Setelah itu akun BUD ataupun kuasa BUD melakukan konfigurasi rekening penerimaan di setiap OPD yang melakukan penginputan pendapatan. Selanjutnya, bendahara penerimaan ataupun bendahara penerimaan pembantu melakukan penginputan data pendapatan ke dalam aplikasi SIPD. Setelah itu, user PPK melakukan verifikasi hasil inputan pendapatan yang telah diinput oleh bendahara penerimaan ataupun bendahara penerimaan pembantu. Kemudian, akun kepala OPD melakukan otorisasi pendapatan yang telah diverifikasi oleh user PPK SKPD. Kemudian yang terakhir itu adalah akun BUD ataupun kuasa BUD melakukan validasi hasil inputan pendapatan yang telah dilakukan oleh akun bendahara penerimaan, telah diverifikasi oleh akun PPK, dan telah diotorisasi oleh akun kepala OPD. Dan untuk mengenai pembuatan akun bendahara penerimaan, itu saya pikir tidak perlu saya jelaskan. Saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya, yaitu di video mengenai pelimpahan kegiatan atau paket. Kita akan skip ini, kita langsung ke konfigurasi rekening penerimaan yang ada di OPD. Tata caranya atau teknisnya di aplikasi, login seperti biasa di modul penatausahaan. Kemudian di modul penatausahaan itu ada penatausahaan penerimaan, otomatis kita akan diarahkan ke link berikutnya, itu scpd.kemendagri.go.id/2, kemudian siap. Ini adalah link yang digunakan di SIPD penatausahaan penerimaan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi rekening penerimaan. Kemudian kita akan sampel untuk badan penghubung. Di badan penghubung itu kita akan cari kode rekening pendapatan yang dilakukan penginputan oleh bendahara penerimaan, yaitu badan penghubung salah satunya adalah melakukan pemungutan untuk retribusi pelayanan tempat penginapan, pasanggrahan ataupun villa. Teknisnya untuk konfigurasi ini ada di menu aksi, checklist, kemudian ada metode inputan. Metode inputan di sini tergantung masing-masing daerah, bisa dilakukan dengan harian, kemudian mingguan, bulanan, perwajib pajak, dan perwajib retribusi. Jadi ini dikembalikan masing-masing ke daerah. Apakah metode penginputannya itu mau dilakukan harian, mingguan, bulanan, perwajib pajak, ataupun perwajib retribusi. Kebetulan kami di Pemprov Sulbar itu melakukan metode penginputan yaitu mingguan. Karena ingat, ini di SIPD masih sifatnya adalah perekaman. Setelah kita tentukan metode penginputannya, itu kita simpan. Setelah tersimpan, langkah berikutnya itu bendahara penerimaan melakukan penginputan, bendahara penerimaan ataupun bendahara penerimaan pembantu melakukan penginputan data pendapatan ke dalam aplikasi. Nah, sekarang ini kita telah masuk di modul penatausahaan penerimaan menggunakan akun bendahara penerimaan. Langkah selanjutnya adalah penginputan data pendapatan. Karena tadi adalah badan penghubung yang kita sampel, kita akan coba melakukan penginputan pendapatan untuk retribusi. Untuk penginputan misalnya pendapatan pajak daerah, kemudian pendapatan luar pajak, kemudian penerimaan pembiayaan, itu prosesnya atau metodenya itu sama saja. Ya, itu proses penginputannya, alurnya sama saja. Jadi kita akan sampel untuk penerimaan retribusi daerah, pendapatan retribusi daerah. SKPD otomatis
ya, semua otomatis. Kemudian nanti kita akan pilih di sini untuk jasa usaha. Setelah itu input data penerimaan. Nomor bukti di sini ini tadi sudah saya simulasi, jadi kita akan start dari 0015 digit. Kemudian karena ini adalah manual, jadi setiap daerah menentukan format masing-masing. Jadi ini kemudian kode STS, garis data retribusi. Kemudian nanti kalau pajak di input pajak, kalau SP3 misalnya kita tinggal ganti retribusi menjadi SP3 atau sumbangan pihak ketiga. Nah, kemudian ini adalah kode SKPD yang ada di SCPD. Untuk melihat kode ini, itu bisa melihat cetakan DPA yang ada di SKPD. Ini adalah kode organisasi badan penghubung. Oke, kemudian ini adalah bulan. Ini bulan menunjukkan bulan tersebut ketika kita ingin melakukan penyetoran pendapatan pajak. Penyetoran penginputan pendapatan retribusi. Karena ini adalah mingguan. Ini harus dipilih dulu. Jadi objek rekening pajak, jenis usaha, kemudian rekeningnya itu otomatis dia akan muncul tergantung dari settingan konfigurasi yang dilakukan oleh user BUD tadi. Jika hanya satu rekening yang dikonfigurasi tadi, maka cuma satu rekening akan muncul. Jika misalnya nanti di badan penghubung ada penerimaan sumbangan pihak ketiga, maka untuk memunculkan rekening tersebut kita harus melakukan setting konfigurasi di rekening pendapatan. Jadi ini otomatis akan muncul mingguan sesuai dengan settingan yang telah dilakukan tadi. Kemudian untuk tanggal ini kita sesuaikan dengan bukti STS-nya. Jadi di sini saya sudah contohkan, ini adalah bukti penyetoran. Slip setorannya itu disetor di pertanggal 31 bulan Januari tahun 2022. Jadi kita akan pilih bulan Januari tanggal 31. Ini otomatis terisi. Kemudian nominalnya itu kita sesuaikan. Kebetulan ini satu kali penyetoran dalam 1 kali 1 bulan. Kita langsung input total penyetorannya sesuai dengan bukti STS yang telah disetorkan tadi. Masukkan nilainya otomatis. Di sini waktu pelatihan kemarin itu sudah diinformasikan bahwa diabaikan saja 4 angka setelah koma, ya diabaikan saja. Kemudian keterangannya ini kita akan ambil dari kode rekening saja, urian rekening. Kita pakai ini penyetoran penerimaan retribusi pelayanan tempat penginapan pasanggrahan villa badan penghubung. Badan penghubung provinsi untuk bulan Januari tahun anggaran 2022. Kemudian upload berkas. Yang kita upload itu adalah bukti STS. Jadi setelah terupload itu bisa kita lihat ini yang tadi yang kita upload. Kemudian setelah itu kita akan simpan. Oke. Ini sudah jadi user bendahara penerimaan telah melakukan inputan. Nah, saya ingatkan kembali bahwa di SCPD itu masih metode perekaman. Jadi untuk seperti cetakan yang ada di SIMDAPIN sebelumnya itu belum tersedia. Di sini hanya menampilkan cetakan BKU atau hanya rekapan saja yang dimunculkan. Seperti ini untuk sementara cetakan yang dihasilkan di SCPD. Oke, kita lanjut.
Setelah bendahara penerimaan melakukan inputan pendapatan, selanjutnya kita akan logout, kemudian akan login menggunakan PPK SKPD. Itu kita akan melakukan verifikasi pendapatan retribusi daerah. Oke, selanjutnya tinggal klik aksi. Setelah itu tolak jika mau ditolak, atau preview jika ingin di preview TSTS-nya. Setelah dianggap oke, klik terima, kemudian ya. Nah, setelah itu logout lagi dari user PPK, kemudian login menggunakan user PA untuk melakukan otorisasi pendapatan retribusi daerah. Tata caranya persis tadi. Nah, tinggal klik aksi, mau dilihat dulu PDF-nya, hasil upload masuknya itu bisa, kemudian jika dianggap sudah oke, tinggal terima. Oke, di sisi SKPD ini sudah oke. Kemudian selanjutnya kita akan login ke user kuasa BUD ataupun BUD. Langkah selanjutnya adalah user BUD akan melakukan validasi data retribusi. Nah, di sini tinggal sama prosesnya tadi, bisa dilihat file yang diupload, kemudian jika dianggap sudah oke, itu bisa kita terima. Ya. Jadi informasinya di sini bahwa ketika STS tersebut sudah divalidasi oleh user BUD ataupun kuasa BUD, itu tidak bisa lagi dihapus. Ini adalah peringatannya di sini. Jadi pastikan sebelum melakukan validasi itu akan di cross check dengan sesuai pendapatan yang telah diterima di akun, diterima di Kasda. Nah, pertanyaannya bagaimana jika terjadi kesalahan ataupun ditolak. Jadi kebalikannya tadi ini, jika di user BUD itu ternyata ditolak, saya tidak memperhatikan, saya hanya menjelaskan. Jika STS tersebut tadi ditolak oleh user BUD, itu otomatis dia akan kembali ke user PA. Kemudian jika user PA atau kepala OPD tolak, dia akan kembali ke user PPK. Ya. Kemudian jika user PPK juga menolak, maka pendapatan akan kembali ke menu bendahara penerimaan pendapatan. Di sana pada saat ditolak oleh user PPK itu bisa dilakukan edit ataupun dihapus oleh bendahara penerimaan. Jadi intinya ketika data-data tersebut tidak diterima oleh akun BUD, kebalikannya ini, untuk memperbaikinya BUD menolak, kemudian kepala OPD juga menolak, kemudian ada satu di sini user PPK juga menolak, baru nanti di user bendahara penerimaan bisa mengedit ataupun menghapus terus untuk menginput. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penginputan ulang. Jadi untuk penginputan pendapatan di SCPD ini sebenarnya sangat simpel, ya, sangat mudah. Yang penting tadi pastikan berkasnya sudah di scan, nilainya sudah oke. Itu untuk metode penginputannya di aplikasi SCPD ini sangat mudah. Jadi mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan. Jikapun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen saja. Kita akan coba bahas secara bersama. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kedepannya kita tambah semangat melakukan upload data terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, baik itu dari sisi penganggaran, penatausahaan, pengeluaran maupun penatausahaan penerimaan, maupun dengan pelaporannya nanti.
Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.